Nggih. Wis dibagi niku kabeh Iya, di mosok rangkul sampe niku. Ngomong. Iki Lamongan sing Lamongan. iki sekolah asli iki. Iki Saka dadi. Alumni Sungai Lebak. Sungai Lebak. Simo. Gus, produk Simo kene. Simo. Tanwir dulu. Apa jenenge Karanggeneng. Gak ya sembuhan. Iya, Karanggeneng. Karanggeneng sih ya. Karanggeneng. Sungai Lebak Karang. Karanggeneng. Tanwir. Tanwir. Wis padha. Saya dulu pernah tidur di Tanwir dulu. Sehari. Yo, Gus lagi gak tau nenggonku berarti. Sadurunge Bujare ben numpak perahu ini sampean. Coba iki lah enak yo. Lah iki bayu ben. iki madu lagi. Iki lho apa Pak Faus sing tak kidule sampean lho. Banjar Madu. Ayo nang tak jeki aku tak jemput. Lah Gak ngomong kok. Wis paus saiki Dek. belum. Jember mangane anu mesti gak ngerti. Berarti sebelum tamu rene. Aku, Mas Faus. Wis paus ya to. Makanya aku wingi ku akan menghubungi 1 minggu sebelumnya yuk. Kita hubungi tak Gus Faus iki aku no. Sedangkan waktu itu mepet. Akhirnya tak batal dengan sendirinya. Mulai gak mungkin aku sangat Waduh. Iki tetua di sini tetua. Masih anu kelas 3 SMA, aku kelas Kelas 1 sanawi ya. Dek waduh, makanya Gus Angga iki waduh maneh karo Mas Bayu. Cai, tapi yo iso tempuk nang kene padha. Iki nek kabeh wong dikon mrene kok. Kira apa tempat? Kira nang UKM. Ben tunggu saya, mari ono lebu. Terus iki mau ngene lho Gus, nyatu nang gone bocah-bocah iki ngene. Cek ngerti nang gone UKM apa nang gone kampus iku ono apa ya? UKM sing kanggo nyalurno bakat minat. Engko presentasi dulu karo Gus Direktur e. Gus Direktur presentasi di UKM iki ku UKM belajar apa sih? Dulu zaman saya itu 2003. Peneliti betulan ya Gus Zainul ini. Dari penelitian beliau itu beli Supra. Sama Pak Gunawan. Iku biyen, wis zaman Masuk. Yes. Monggo. Mari. Itu boleh ya, sebegini ya katanya. Apa organisasi mahasiswa gitu kan. Nih. Tadi kayaknya berangkat jam berapa? Dari Lamongan. 6:30. Oh, lama ya. 6:30 lewat Pujon apa lewat Surabaya? Lewat Batu apa lewat tol? Oh, lewat tol. Agak merana ini biar bisa masuk, yang jangan di pintu ya. Nanti nah ini jangan khawatir, masnya sudah jinak. Sudah, jangan di pintu, nanti kasihan melangkahi nanti itu. Nah. Terus anggap ini kate ngejak pas berapa semua ini? Pas 12. Jangan di pintu, nanti ada yang melangkahi. Kak merana. Enggak apa-apa kalau sudah jinak, ini tapi belum mandi enggak memang. Jurusan apa? IPA, UPS, apa bahasa? IPA. Ada bayangan kuliah di UIN? Kalau saya sendiri ini nama saya Angga ya. Saya Angga, dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya, di program studi manajemen pendidikan Islam. Ya. Saya alumni UKM ini, daftar di UKM ini ya tahun 2003. Sampean sudah lahir belum? Belum lahir ya? Teman tidur saya kalau malam ya Gus Zainul ini gitu kan. Kalau malam itu membicarakan 2 orang cewek. Dulunya ini saya buka rahasia ini. Jadi yang pertama itu Mbak Nani. Sama gak kenal ya? Nani Ferawati Junior. Ayo. Gak kenal ya? Yang kedua Tuti ya. Tuti ini wanita imajiner, tahu Tuti? Untune metu si titik. Ya.
Jadi karena nggak punya cewek gitu kan, yang malam itu di UKM sendirian berdua. Iya itu kan. Punya HP kuning kecil itu dibiarkan digeledak itu sopo sih katanya ngambil. Masih ada HP-nya itu. Hilang Gus. Terus ganti Gus sekarang Gus. Ini salah satu teladan saya ya, dulu yang zaman-zaman 2003 itu penelitian itu masih sangat aneh gitu kan. Tapi beliaunya sudah beli sepeda motor dari penelitian, Supra kata-katanya itu. Dengan Pak Gunawan dulu ya. Dan yang saya sangat salut sekali dengan Gus Inul ini, kalau saya panggilnya Gus Inul ini, itu kalau ngomong teori penelitian bingung. Tapi kalau di lapangan ngapain langsung pinter gitu kan. Wah, jadi orang lapangan banget. Terapan itu Gus. Ilmu terapan. Jadi di UKM ini meskipun beliaunya pelatih pagar nusa, coba pelatih pagar nusa. Gus, tapi tak buka lo Gus. huh? Oh, enggak. Jangan dibuka. Jangan dibuka Gus. Jangan dibuka Gus. Kita mainnya di LKP aja. Di LKP ya. Jadi pokoknya ya seingat saya bertanya ke senior saya yang lain, ini jurusan KI kalau sampean katanya. Bener, KI. Betul enggak ya? Apa? IPS. Oh IPS ya? Oh iya sih bener IPS. Jadi meskipun terlambat kuliah, katanya berapa tahun? Setahun nggak boleh, tapi sampai sekarang jadi apa sekarang di sekolah sampean? Guru apa? Sosiologi. Wah, ngeri sosiologi. Sama apa? Geografi Gus. Geografi ya. Saya sering sekali penelitian yang berbau sosiologi ya. Kemarin penelitian tentang gender itu, Gus. Tahu gender? Gak pernah dengar ya? Ya, bagaimana peran wanita itu ditingkatkan di pelayanan publik ya, di masyarakat. Ya, nanti satu saat ketika nanti kuliah akan tahu dengan apa yang disebut dengan gender ya. Jadi mungkin Gus Inul mendatangkan sampean ke sini ini dalam rangka bahwa dengan belajar nulis, belajar karya ilmiah ini bisa merubah nasib ya. Saya sendiri yang dulu itu loper koran menjadi orang yang hampir putus asa dengan masa depan itu bisa berubah karena dengan menulis tadi. Silakan. Nih. Oh kita ngantang sendiri ini ya, cewek-cewek semua ya. Makanya Khusus loh, betah sekali ngajarnya anu ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Pernah melakukan penelitian? Atau karya tulis ilmiah? Pernah ikut lomba? Oh, belum pernah ya. Untuk tahun ini mungkin belum ada Gus. Ya kalau ingin itu biasanya browsing di Google ya, call for paper atau open naskah dan sebagainya. Nah, jadi suatu saat kalau adik-adik panggilnya adik-adik ya, adik-adik itu kepingin ikut lomba karya tulis ilmiah, kalau ingin berkolaborasi dengan saya sebagai pembimbing misalnya, atau kepingin bertukar pikiran bagaimana membuat buku, membuat majalah, membuat karya ilmiah yang lain ya. Nah, monggo silakan ini. Karena saya menghormati guru saya ini kan gitu kan. Ini saya punya utang budi yang luar biasa ini pada Gus Inul. Dulu itu hampir putus asa juga itu. Bahasanya kan terlalu melangit ya kalau ngomong karya tulis ilmiah ya. Aneh-aneh gitu ya. Tapi karena kesabaran dan konsistensi Gus Inul ini yang membina saya pada waktu saya masih belum apa-apa itu, ini sudah saatnya untuk membalas ulang gitu kan. Nah, jadi adik-adik sekalian saya sangat welcome sekali gitu kan, sangat senang sekali kalau kalau adik-adik ini memulai belajar menulis, memulai belajar meneliti. Toh nanti kalau jadi ibu rumah tangga sekalipun, ibu rumah tangga yang jiwa kritisnya lebih baik, itu pola pengasuhan anaknya jauh lebih baik daripada ibu rumah tangga yang tidak kritis. Kalian tidak mudah dibohongi sama cowok misalnya karena berpikirnya sangat tajam gitu kan. Nah, itu cara saya mendoktrin kepada adik-adik saya seperti itu. Ada kader saya itu Alfi, namanya Alfi dari Gresik, dari Kedamaian ya, dari desa Karangandong. Itu ibunya itu
buruh cuci serabutan. Dari pagi ke rumahnya warga-warga cari cucian itu ya. Sedangkan ayahnya itu PNS, pegawai nganggur serabutan, jadi tidak bekerja itu. Tapi dia tiap hari itu kesini belajar nulis sama saya dan sebagainya. Bahkan di akhir-akhir semester itu dia ingin memutus pendidikannya, nggak usah kuliah lagi karena buat apa, toh akhirnya saya kembali ke desa membantu ibu saya. Dia sudah putus harapan nih pada saat itu. Tapi saya kemudian memberikan sebuah harapan ya, bahwa ketika kamu nanti bisa menulis pasti akan bisa merubah keadaan. Dan akhirnya dia sekarang jadi PNS di Kementerian Agama Pusat gitu kan, mengalahkan 10.000 pelamar ya dari itu semua. Dan saya bangganya itu, bangganya ternyata apa yang saya didikkan dulu dengan belajar nulis, dengan tidak mau kalah dengan keadaan itu bisa merubah nasib seseorang. Itu harapan saya. Jadi mungkin saat ini kamu tidak merasa bodoh atau tidak merasa pintar, sedang-sedang saja. Kan nggak jelas itu kemampuan saya itu apa. Dan tersimpan kan Gus, masih tersimpan, masih terbungkus, ingin mecah, itu malu, mecah balon loh, biar pikirannya bisa meluas, bisa punya wawasan. Itu kan perlu adanya dorongan, perlu adanya itu. Ya, jadi Nabi itu kan mengajarkan kita kemampuan 3 hal. Ya. Pertama itu kan memanah. Ya, memanah itu artinya harus fokus pada satu titik. Mulai sekarang harus bisa, saya ini ambil prodi jurusan IPS, jurusan IPA, ingin fokus di apa. Kedua harus bisa berenang. Orang berenang itu artinya harus banyak bergerak. Kalau nggak bergerak dia akan tenggelam. Harus umek. Katanya Gus Inul, fil harokah al barokah, gitu ya Gus ya. Jadi kalau ada inisiatif ikuti. Dari YouTube, dari Gus Inul dan sebagainya. Yang ketiga harus bisa berkuda. Artinya mengendalikan orang. Akhirnya ikut berorganisasi. Kita nggak tahu nanti setelah kamu lulus itu ya, itu akan masuk ke Broken Heart University atau tidak. Tahu Broken Heart University? Universitas Patah Hati. Fakultas Penderitaan jurusan Kesengsaraan. Nah itu kan berat. Nah, kita menyiapkan diri di dalam situasi itu masih bisa bergerak. Nah, dan kami ini di sini, saya sudah lebih dari 20 tahun lebih di sini. Dan dari tahun 2003 itu ya sampai sekarang, sampai tua nantinya juga akan konsisten di bidang literasi itu karena dengan kita menulis itu wawasan kita akan terus meningkat, dan yang paling penting tidak mudah dibohongi orang. Nah itu yang paling penting, apalagi sampean ini kan masih muda itu kan. Cewek itu kalahnya di telinga, kalau laki-laki itu kalahnya di mata ya. Jadi kalau cewek itu zaman ini cewek itu kalau ada kata-kata mesra ya, itu langsung kelepek gini kan. Wah itu. Nah, jadi itulah ya, salah satu pelajaran hidup yang saya ambil dari belajar riset adalah kemampuan bertahan hidup di segala situasi. Ya. Terus ini di jeneng apa Gus? Oh UKM ini Pak. Ini UKM LKP 2M ya. Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Ya. Jadi orang meneliti itu selalu ada kegiatan membaca dan menulis. Nah membaca ini ya setiap hari kita lakukan ya. Tapi apa bedanya menulis sama meneliti, sama mencatat? Wow. Kalau mencatat itu mengcopy paste kan, apa yang diomongkan Pak Ainul, hanya sekedar dicatat ulang. Tapi kalau meneliti itu mulai mengubah informasi menjadi ilmu pengetahuan. Kalau selama ini sampai menyerap informasi ya, hanya digunakan untuk diri sendiri,
Nah sekarang dari informasi itu bagaimana bisa menjadi ilmu pengetahuan itu dilakukan proses penelitian, ya, mengkaji, membandingkan, mengolah informasi, nah seperti itu. Ya. Sampai suatu saat ini nggak jadi ilmuwan, nggak kepingin jadi ilmuwan. Meskipun ibu rumah tangga nggak masalah, yang penting memproduksi ilmu pengetahuan. Karena dari ilmu pengetahuan itu, ya, pikiran kita menjadi terbuka, bisa mendatangkan rezeki. Ya, kalau kita kemudian sering menulis di buku dan sebagainya. Begitu Gus Inul ya. Ya. Agak panas ya. Sama saya juga berkeringat ya. Anyep ini kok. Iya, anyep ya. Termasuk motivasi tuh. Motivasi. Saya ini mengorbankan waktu saya itu ke sini. Serius. Sebenarnya Gus Inul saya ini sekarang ini menguji kompre mahasiswa saya, tapi kerinduan seperti ini sangat sulit saya temukan di masa yang akan datang. Maka saya korbankan waktu saya demi bertemu idola saya ini kan. Senior saya yang membentuk karakter saya hari ini nih ya Gus Inul ini kan. Saya masih ingat bener ini kan. 2003 itu UKM ini mau bubar. Nggak ada kegiatan sama sekali. Ya. Nggak ada diskusi, nggak ada kajian. Hanya ada 4 orang setiap hari yang saya temui di sini. Gus Inul, Gus Faus, Gus Uud, dan saya sendiri. Tugas saya setiap hari apa? Bangunkan Gus Inul untuk kuliah. Gus, waktunya kuliah. Saya nyapu. Jadi saya itu menjadi karyawan UKM ini. Karyawan UKM ini gitu. Iya. Bukan di sini, ini masih belum dibangun. Tapi barokah itu. Iya, masih ingat saya. Dan saya menuai hasilnya saat ini ya. Amin. Saya sendiri sudah ASN, istri saya juga ASN. Padahal dulu itu lapor koran sama buruh pabrik sepatu istri saya itu ya. Karena tadi kalau kita melayani orang, suatu saat kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka datangnya itu tadi. Saya pada waktu itu juga niatnya juga melayani Gus Inul ini dan Gus Fauzi ya. Gus Fauzi yang dulu itu juga kiri sekali ya, bajunya cuma 2 hari, sekarang sudah doktor, sudah mengelola pusat bisnis di UIN Jember seperti itu. Jadi kalian sekarang ini harus selalu mengabdi, leadership by servant, kepemimpinan yang melayani. Dan suatu saat akan kembali ke diri sampean sendiri. Apa yang sampean tanam itu, apapun profesi sampean ya. Jadi di kuliah di kampus itu nggak harus jadi pegawai, nggak harus jadi janji-janji brosur itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dengan ilmu itu bisa bertahan hidup di segala situasi. Kalau bisa bertahan hidup, rezeki itu akan datang dari mana? Saya sendiri meskipun nggak bisa bahasa Arab misalnya ya, bahasa Arab dapat C, dapat C saya itu. Kelas saya itu, saya jadi ketua kelas dapat C, yang lain dapat D. Jadi kelas saya itu seperti Nabi Daud, ya, Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk enggak. Lapar lah ya. Tapi satu saat itu saya dapat kesempatan meneliti di negara Maroko 2 minggu. Lain. Toh apa yang kita pelajari? Saya ini ya seperti itu. Ternyata bahasa Arab yang dulu saya hindari sebagainya ternyata termanfaatkan 5 tahun kedua, 10 tahun kemudian dan sebagainya. Jadi jangan jadi yang memberi kita kekuatan untuk kuliah, memberi kekuatan kita untuk melangkah maju adalah harapan. Meskipun saat ini kamu merasa salah jurusan, merasa nggak bisa apa-apa sekalipun ya, merasa kalah bersaing dengan anak dari sekolah lain misalnya, tapi harapan ini harus terus dibangun. Karena suatu saat ada titik balik kehidupan. Kan begitu. Saya merasakan itu seperti Gus Inul. Dulu kita berandai-andai, Gus saya ini jadi apa ya? Jurusan PAI saya ini. Tahu PAI? Apa? Iya, pengikut ajaran iblis. PHI saya jadi anak SMA kan ya, anak SMA terus kemampuan agamanya pas-pasan begitu kan ya. Tapi ya tadi terus konsisten di satu titik ya kan. Kemudian mau menerima keadaan dan bangkit dari keterpurukan sedikit demi sedikit, waktu yang akan kemudian menuntun kita seperti itu. Sama seperti di belakang kita ini ya, Gus Bayu ya dengan istrinya ini. Gus Bayu ini dulu jurusan matematika, sampai S2-nya itu matematika. Sampai S3, tahu S3? Istri, ya ini istri, S3. Itu jurusan matematika, tapi kemudian ya bergerak di sektor industri ekonomi digital. Wah, jadi
bagaimana kemudian memproduksi konten-konten kreator di dunia digital dijual ke luar negeri, bisa menghidupi keluarganya. Jadi seperti itulah kehidupan kampus. Nanti kamu juga pada akhirnya akan harus memilih satu keilmuan yang harus kamu telateni sehingga menjadi orang. Ya, gak usah dipikir rabi-rabi ya. Jangan sampai seperti Gus Inul dulu, STMJ, tahu STMJ? Sudah tua masih jomblo. Oh, sekarang enggak ya, Ustaz? Oh iya, luar biasa. Kalau dulu STMJ semester 7 masih jomblo. Sekarang sudah berapa anaknya, Gus? Dua ya, masih kalah dengan saya. Saya masih pun begini, anak sudah 4. Gitu kan, ya. Amin, sehat ya Gus. Gus Inul dulu kalau berfatwa itu ya samawa gitu kan ya. Ya pernah diajari samawa ya. Bagus lah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah diberi materi pernikahan? Belum ya? Belum saatnya ya. Ya mumpung masih muda, kejarlah ilmu setinggi langitnya. Setinggi langit, karena nanti kalau sudah berumah tangga itu kurang fokus, biasanya hanya melayani suami kan gitu. Nah, Din, ya. Melayani suami Itu. Meskipun dari Lamongan ya. Lamongan di sini tuh dikatakan Bangladesh. Tahu Bangladesh? Bangsa Lamongan Deso. Nah, atau Lampung ya. Lamongan kampung. Tapi harus semangatnya tinggi gitu kan. Nggak malu kan? Dari Lamongan kuliah di Malang, di Surabaya, di luar negeri kalau mau ya. Ada apa lagi ditanyakan? Cukup? Capek? Ada yang tanyakan? Ya. Ada. Penelitian itu merubah nasib kita. Oh iya, merubah nasib. Yang kemarin kan sempat, tapi tidak pernah saya ungkapkan Gus ini Gus. Kenapa? Keberhasilan yang pernah itu hanyalah keberhasilan semu Gus. Makanya tidak usah disampaikan. Yang penting anak-anak punya semangat untuk satu belajar, satu untuk senantiasa menghormati guru. Itu yang utama Gus sekarang. Karena moral itu yang saat ini sudah mulai memudar Gus. Makanya karena dia merasakan bahwa mencari ilmu itu jenuh, bosan. Nah, makanya butuh yang namanya refreshing, butuh namanya motivasi. Tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat diri untuk belajar. Ya, sama seperti yang dikatakan Gus Inul dulu ya. Nah, Gus Inul ngomong al-madda muhimun walakin ataurik amil madda walakin ruhul mudaris amil madda wa taroik. Nah, gitu ya. Jadi mencari ilmu itu penting. Walakin at-taroik ahumnal madda. Tapi cara mencari ilmu, entah itu dengan berdiskusi, dengan membaca buku, jauh lebih penting daripada materi ilmu. Tapi ruhul mudaris, membangun semangat dalam diri kita ini. Nanti kalau kamu ya, kalau sudah tua, kayak usia-usia 40 begini kan cemas. Kamu usia berapa? 20 mungkin ya? 18 lah gitu kan. Oh, sedang merasa jaya-jayanya itu kan. Bisa kemana-mana sebagainya. Tapi di usia-usia kami seperti ini ya, ada kecemasan, ketakutan nanti anak saya jadi apa dan sebagainya, menghantui itu. Nah, agar kamu kemudian tidak mengalami nasib yang sama seperti kami ini, ketakutan, halusinasi ketakutan seperti itulah, berkembanglah. Nah, berkembanglah. Teman itu mewarnai. Ya. Kalau kamu bergaul dengan anak yang suka lihat film Korea, pasti omongannya setiap hari kan film Korea gitu kan ya. Ya, film Korea, Doctor Stranger, The Thief gitu kan. Nah. Tapi kalau bergaul dengan sesama anak yang suka membaca buku, meskipun kamu nggak suka membaca buku, suatu saat gatal kepingin baca buku. Jadi teman itu mewarnai. Jadi ketika kamu pada posisi kebingungan, ya, carilah teman yang bisa menuntun kamu ke arah yang memiliki jalur ilmu pengetahuan. Seperti itu. Saya dulu beruntungnya ya ketemu di saat saya sulit ya, di saat saya merasa bodoh ketemu Gus Inul ini kan, yang menenteramkan saya. Jadi manfaatkan waktu sebelum lulus itu, maksimalkan untuk mencuri-curi ilmunya Gus Inul ini. Gus Inul semakin ditanya semakin keluar ilmunya ini. Ini tipe-tipe ilmuwan yang kalau nggak ditanya nggak keluar ilmunya ya Gus Inul ini kan.
Nanti kalau ada orang pintar nanti setelah kuliah, pas ketemu kamu kuliah, kalau ada orang pintar dekati. Ya. Minimal baunya itu biar tertangkap gitu kan. Nah, terbiasa dengan bau orang-orang yang berilmu. Nah, suatu saat pasti akan tertular keilmuannya itu. Pasti itu. Tinggal percaya atau tidak. Gitu ya Gus Nela. Cukup Gus. Nah, makasih. Terima kasih Gus. Apa lagi Gus? Sambal. Tutup ya? Yang tutup siapa? Mau saya bukan MC. Oh, Gus ya so. Ya dikenalkan lah ini kan ya. Nah, ini Direkturnya suruh ke kasur, ini geser ke sana. ya ini ketuanya ini ya. Gus Dias. Nah, ini ketuanya ya. Jadi nanti kalau kuliah itu dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Nah, karena berbagai macam provinsi dari Aceh sampai Papua itu akan ketemu. Nah, orang-orangnya juga akan unik-unik. Nah, seperti ini. Ya. Ini Gus ditutup Gus. Nah, Gitu kan nih Mas? yo Gus Ya. Gus. Saya sudah ngomong panjang lebar. Pandungane saya pelajar iku anu Gus. Tunggu niku mabur Gus. Mulai ilmu ngoten lho, nggih. Aku ngomong masuk kok bagus. Ngoten lho, lha iki Gus. Gus ditutup Gus. Ya. Wis. Matur nuwun kangge Gus Angga. Ya. Wis mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan, bisa Amin. barokah di tengah-tengah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa saya minta barokahnya Gus Dias yang saat ini Bagi masih tugas. mengenyam pendidikan Iya. dan itu mudah-mudahan yang pertama perjalanan nanti kita berangkat ke Surabaya lancar sampai Amin. Gus. Kita harapannya Gus. Mbah nyuwun pandangan Gus. Sebelum kita semua berpisah, langkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah sebelum juga tingkat dari UIN. Semoga perjalanannya lancar, diberikan rahmat selalu, sekolahnya lancar sampai nanti bisa masuk ke perguruan tinggi masing-masing yang diinginkan, atau mungkin kalau ada jalan lain, semoga cita-cita tercapai semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah dimulai. Terima kasih Gus. Sama-sama. Bareng napa-napa namun saged berdoa mawon mugi-mugi sedaya Amin. penghuni LKP 2M Amin. paring sehat walafiat Gus, rezeki lancar ngoten nggih. Amin. Ngoten lho. Besok menawi sampun medal saking kampus lancar. Amin, amin. sedaya. Baik usahae, baik ekonomi keluargae lancar nggih. Wis ngoten Gus. Siap. Nyuwun ngapunten Sami. pamit. Mbok bila ono salah buyen-buyen sampean sepuro sing akeh Gus aku gak anu Gus, wis gak ngintali Gus ya. Iya. Ampun nggih. Amun. Monggo. Ampun. Kanthi wawasan Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalale. Gus terima kasih Gus. Mau salaman mana ya? Ini. Gus Dias, matur nuwun semua. Matur Gus. Oh ya, ya. Teman sana juga Gus. Bangga wis aku wis gak salah. Wah, kan modele lho. Lama bangga wis dosen kene gek guru Gus. Nah, ya sampai milih jalur hidup. Ya Allah Gus, tapi nasibku ternyata wis ditata Gus. Iya, kayak Mas Fauzi. Biyen niku metu iku nduwe satu langkah nang nggone dosen Gus. Ngene tiba. Karena SK tidak bisa keluar lho. Karena yang mengantarkan tidak lama langsung meninggal Gus mari ngetok akate ngetokno SK. Panjenengan nasib ter. Nasib. Anu ya. Nah, iya. Betul, Gus. Ini satu yang pertama. Sampai tiga